Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Jahrir dengan NIM 210411494, Fakultas Teknik Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan jaringan komputer, yaitu topologi. Bagi anak IT khususnya yang sedang berkecimpungan di dunia networking, pastinya tidak asing dengan istilah topologi. Topologi jaringan merupakan dasar bagi seseorang networking engineer dalam membangun sebuah jaringan berskala kecil maupun berskala besar. Di era industri saat ini, hampir semua operasional perusahaan maupun instansi pemerintah mulai beralih menggunakan teknologi IT yang sudah berkembang sangat pesat, mulai dari perangkat keras, aplikasi, disposisi, dan sebagainya. Kini itu semua didukung oleh sistem networking yang baik. Sistem networking yang baik dimulai dengan perancangan topologi jaringan yang baik pula agar semua terkelola dan terstruktur dengan jelas. Contohnya jalur internet yang mengarah ke gedung A atau B memudahkan dalam perhitungan perangkat yang dibutuhkan untuk membangun segmen alamat IP ke setiap unit dan sebagainya. Kali ini saya akan membahas pengertian dari topologi jaringan, jenis-jenis topologi jaringan, kelebihan dan kekurangan topologi, dan masih banyak lainnya. Yang pertama, sejarah jaringan komputer. Jaringan komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika pada sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di laboratorium Bell dan grup riset Harvard University. Proyek ini dipimpin oleh Profesor Howard Hathaway Aiken. Saat itu, perkenalan sebuah konsep untuk menghubungkan komputer yang saling tersebar. Konsep tersebut adalah konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama Time Sharing System atau TSS. Maka untuk pertama kalinya bentuk jaringan network pada tahun 1970-an, harga perangkat komputer besar mulai terasa sangat mahal dan mulai digunakan konsep proses distribusi atau distribusi processing. Dalam proses ini beberapa host yang tersambung secara seri di setiap host komputer. Dalam proses distribusi sudah mutlak diperlakukan perpaduan yang mendalam antara teknologi komputer dan telekomunikasi. Selain proses yang harus distribusikan, semua host komputer wajib melayani terminal-terminalnya dalam satu perintah dari komputer pusat. Perjalanan sejarah komputer, ukuran hardware komputer dari tahun ke tahun mengalami pengembangan yang pesat. Hal ini disaudarai dengan kemampuan yang semakin tinggi dan ukuran yang semakin kecil. Saat ini komputer dan jaringan sudah dapat menangani proses komunikasi antar komputer atau yang bisa kita sebut peer-to-peer system tanpa melalui komputer pusat, dan mulai berkembang teknologi jaringan lokal yang disebut dengan sebutan LAN. Demikian pula ketika internet mulai diperkenalkan. Sejarah jaringan komputer dimulai dengan komputer terminal yang saling terhubung ke pusat komputer atau host komputer lewat time sharing system, kemudian berkembang menjadi terminal-terminal yang saling terhubung ke pusat komputer atau host komputer dengan konsep proses distribusi atau distribusi processing yang kemudian berakhir dengan teknologi jaringan. Yang kedua, mengenal topologi. Apa sih itu topologi jaringan? Pengertian topologi jaringan adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun kabel tanpa kabel. Ada juga yang namanya jenis-jenis jaringan. Topologi jaringan mempunyai beberapa jenis. Pemulihan sebuah topologi jaringan tergantung kebutuhan user, mulai dari beberapa perangkat yang akan diinstalasi, jarak jangkauan suatu WiFi, berapa ruangan yang akan masuk dalam proses instalasi, dan sebagainya. Misalnya membangun sistem jaringan di lab sekolah berarti lebih cocok menggunakan topologi star. Ada 5 jenis topologi. Yang pertama ada topologi star, ada topologi bus, ada topologi tree, topologi ring, topologi mesh. Yang ketiga, manfaat topologi jaringan. Manfaat topologi jaringan. Yang pertama, arah jalur internet menjadi jelas, jadi memudahkan network engineer untuk melakukan konfigurasi. Yang kedua, dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan karena semua sudah dihitung dengan matang dalam topologi jaringan. Jadi minim kemungkinan perangkat kelebihan maupun kurang.
Yang ketiga, memudahkan dalam maintenance maupun upgrade di sisi network engineer, karena semua telah terstruktur dengan rinci. Pemberian label pada setiap kabel juga akan menjadi nilai plus. Yang keempat, penggunaan menjadi sangat mudah di sisi user. Semua bisa saling berkomunikasi dengan baik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada jenis-jenis komputer. Di sini saya akan memberitahu kelebihan dan kekurangan jenis-jenis topologi tersebut. Yang pertama, topologi star. Kelebihannya, kegagalan komunikasi mudah ditelusuri, dan kekurangannya, kegagalan pusat kontrol memutuskan semua komunikasi. Yang kedua, topologi bus. Kelebihan layout kabel sederhana, sehingga instalasi lebih relatif dan lebih mudah. Dan kekurangannya, jika kabel utama atau backbone putus, maka komunikasi gagal. Yang ketiga, ada topologi ring. Kelebihannya, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. Dan kekurangannya, kerusakan pada salah satu media pengirim atau terminal dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan. Yang keempat, ada topologi tree. Kelebihan memudahkan untuk memiliki jaringan point to point, dan kekurangannya, karena bercabang maka diperlukan cara untuk menunjukkan kemana data dikirim atau kepada siapa transmisi data ditunjukkan. Dan yang terakhir, ada topologi mesh. Kelebihannya dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat tujuan, dan kekurangannya, setiap perangkat harus memiliki 1/0 port, butuh banyak kabel sehingga butuh banyak biaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.